akan ada presentasi kembali atau seperti apa, kami tunggu arahannya. Baik. Oh, tadi belum presentasi ya. Baik, kalau begitu kita ini sudah join semua ya dari breakout-nya. Sudah. Saya lihat dulu berapa? 29. Oke, masih ada sekitar 12 orang lagi yang belum ya. Baik, kalau begitu Pak Iwan, 14 orang lagi belum. Kita mulai saja untuk presentasi per kelompok. Nah, untuk kelompok pertama, ya kita mulai. Siapa yang ketuanya? Kelompok pertama boleh langsung mulai. Ya, untuk kelompok 1, Pak Alfian dan kawan-kawan, Pak Mahzan, Bu Nurul, Pak Encang, Pak Harunsyah, Pak Al Haris, dan Bu Simahate, Pak Hamdan, Bu Sisi, dan Pak Mulkan. Pak, kami silakan untuk kita segera mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin yang berada di sini anggota kelompoknya bisa dikonfirmasi. Terima kasih. Mana kelompok 1? Kalau tidak ada, kita lanjutkan aja kelompok yang lain. Pak Iwan, kalau kelompok 1 tidak ada orangnya atau belum siap, boleh dilanjutkan ke kelompok yang lain. Ya, untuk kelompok 2 mungkin ada yang ingin ini Bapak Ibu, ini Pak Saiful, Bu Yuni, Bu Suwita, Bu Khairia, Pak Muhib, Bu Nurlailisa, Bu Marlina, Bu Husnul, Pak Ika, dan Bu Nurida. Mungkin kelompok 2 ada, biar kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita manfaatkan waktu sebaik
Kita sangat singkat hari ini, hari Jumat, Ibu ya. Dari perwakilan kelompok 2, ayo Bapak Ibu. Kelompok 2 3 ada. Iwan ya. Kelompok 2 sebentar lagi. Gimana Bu? Oke. Untuk kelompok 3 2 sebentar lagi ya. Oke, baik Pak Iwan, kalau begitu di ini saja siapa yang ready. Jadi boleh yang mempresentasikan yang siapa kelompok mana yang sudah ready, sudah boleh mempresentasikan itu saja kalau. Oke, sepertinya kelompok 4 sudah ready ya. Sepertinya ini ada Ibu Ana dan teman-teman. Silakan mungkin bisa di share screen dan dibuka diskusinya untuk kelompok 4. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Widya Iswara yang telah memberi kesempatan kepada kelompok 4. Dan ini adalah hasil daripada diskusi di dalam kelompok grup WA kelompok 4 mengenai paham radikalisme. Sebelumnya langsung aja Bapak Ibu untuk menghemat waktu, kita tidak ada mukadimah. Langsung aja saya share screen-nya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf dan mohon izin untuk penjelasan tentang radikalisme. Jadi kita buka dengan say you to radikalisme. Jadi sebelumnya kita katakan tidak dulu untuk radikalisme. Selanjutnya untuk pemahaman apa sih itu radikalisme? Seperti yang kita tahu, radikalisme itu berasal dari bahasa Latin atau radik yang artinya akar. Nah, istilah ini telah digunakan sejak dari abad ke-18 untuk mendukung gerakan radikalisme. Sedangkan berdasarkan KBBI atau dari Kamus Bahasa Indonesia, radikalisme berpaham aliran dalam suatu politik dan paham yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras dan drastis. Atau satu lagi bersikap ekstrim. Nah, itu menurut KBBI. Sedangkan menurut para ahli, radikalisme adalah suatu ideologi, baik itu suatu ide atau gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan kekerasan yang ekstrim. Ini menurut Thohir Bawazir pada tahun 2020, yang ingin menggunakan perubahan ini secara cepat dan drastis, maka melakukannya dengan secara keras. So, jadi radikalisme ini adalah suatu cara pandang atau faham atau gerakan yang menolak secara keseluruhan tatanan tertib sosial dan paham politik yang menuju kepada cara merubah dan melakukan perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Itu arti radikalisme, teman-teman. Baik, terus apa sih tanda-tandanya, apa karakternya, dan apa penyebabnya? Yang pertama, sikap yang ada pada orang radikal itu tidak toleran, tidak ada toleran, tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, dan yang kedua terlalu fanatik atau merasa benar sendiri dan orang lain salah, atau kalau bahasa Ibu kemarin adalah eksklusif. Kemudian apa faktor yang menyebabkan? Yang pertama, faktornya adalah pemikiran. Jadi pemikiran itu yang mewacanai kita untuk berbuat, yaitu untuk meraih suatu tujuan dengan cepat, maka awalnya dari pemikiran. Kemudian dari faktor ekonomi, dengan adanya tekanan, kekurangan, ketidakmampuan, maka itu akan muncul rasa ingin mengeliat, ingin melawan, ingin menjadi orang yang lebih memiliki kecukupan ekonomi, jadi orang melakukan kekerasan. Kemudian faktor politik radikalisme ini, dari politik ada orang yang tidak puas dengan suatu aliran tertentu dan tidak ingin kalah dengan persaingan, maka segelintir orang ingin memecah belahkan agar golongannya tersebut lebih maju dan lebih baik dibandingkan golongan yang lain. Itu faktor politik. Kemudian faktor sosial. Nah, ini
sosial, seperti kita tahu kita makhluk sosial, kita sering hidup bertetangga, berteman, memiliki klien. Nah, kita sering dan juga mempengaruhi pemikiran teman-teman. Oh, itu tidak baik. Oh, itu baik. Nah, itu mewacanai, merubah kepada hal-hal yang lebih besar dari pertemanan, dari keluarga. Mempengaruhi itu akan menolak apa yang sebenarnya tidak ada. Itu faktor sosial. Kemudian faktor psikologi. Jadi faktor psikologi itu hadir dalam diri kita sendiri, yaitu rasa benci, dendam, kemudian itu berkembang, tereksplor menjadi suatu masalah, dan kemudian berpotensi menjadi orang yang radikalis dan mudah mempengaruhi orang lain. Kemudian yang terakhir adalah faktor pendidikan. Mohon maaf, kadang-kadang tersisipi dalam dunia lembaga sarana pendidikan, baik dari kita sendiri sebagai pengajar, itu kadang-kadang masih ada 1-2 dari kita itu yang memiliki pemikiran yang sedikit radikalisme. Itu ada di dalam lingkungan kita, dan itu bisa berpaham kepada anak-anak dan menimbulkan generasi-generasi yang akan radikalisme. Jadi kembali lagi kepada pengajar juga dan lingkungannya, atau dari golongan-golongan yang menyisipi kepada lembaga-lembaga dan untuk bergerak melawan sebuah tatanan kehidupan yang ada di Indonesia. Itu sering terjadi, maka kadang-kadang ada yang menolak. Selanjutnya, radikalisme terbagi berapa? Ada 3, seperti yang telah diungkapkan tadi, itu saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, radikalisme pemikiran statis, yaitu masih bersifat gagasan, masih ide, belum punya aksi, belum berani melakukan, tapi dia udah ada rasa yang merongrong dalam diri dia. Itu radikalisme statis. Kemudian radikalisme destruktif, yaitu dia sudah berani melakukan, dia sudah berani melawan, dan dia sudah berani melakukan hal-hal yang itu berefek kepada tidak baik kepada temannya, itu kekerasan. Dan yang terakhir adalah kedua hal yang saling berkaitan, yaitu pemikiran dan disertai dengan tindakan. Ini sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya, ada tipologi kelompok radikalisme, itu ada 6. Yang pertama sama dengan pembagiannya, tapi ini sedikit lebih khusus, yaitu radikalisme gagasan, kemudian radikalisme milisi, radikalisme separatis, radikalisme pragmatisme, radikalisme terorisme, dan radikalisme lainnya. Dan ini banyak kita jumpai di kalangan kita, baik tertutup atau nampak ya. Kemudian selanjutnya, apa sih solusinya setelah ada permasalahan ini? Yang pertama, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai rekan, sebagai adik kakak, kita memperkenalkan kepada teman-teman kita bahwa yang benar itu bagaimana, ilmu pengetahuan yang baik, yang benar itu bagaimana, radikalisme itu apa, yang seharusnya dilakukan itu apa. Kemudian kita tanamkan dengan baik-baik. Kemudian selanjutnya kita minimalisir kesenjangan sosial supaya tidak timbul kebencian, dendam, konflik. Nah itu ya, supaya tidak ada iri-irian ya. Nah, selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tahu bahwasanya azas Indonesia ini dari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita tetap bersatu melewati Pancasila ini, bahwasanya kita satu teguh saling membelit satu sama lain. Karena bercerai kita akan runtuh, bukan kawin lagi ya. Selanjutnya, kita harus mendukung aksi perdamaian. Jadi perdamaian ini harus didukung. Jangan nanti satu menyorakkan perdamaian, ayo gitu, tapi yang lainnya enggak gitu. Alah apa sih Indonesia gini-gini aja gitu. Jadi kita harus mendukung perdamaian. Kita kan ingin sekolah enak, anak kita itu makan enak, sekolahnya bisa tinggi. Bisa dibayangkan kan gimana masa konflik di masa Aceh dulu, enggak enak banget. Saya merasakan gimana sekolah saya dibakar. Saya merasakan itu dan saya nggak mau anak saya seperti itu. Dan kita juga berpikir demikian. Kemudian berperan aktif dalam melaporkan radikalisme atau terorisme. Nah ini penting. Kalau ada yang aneh-aneh selaku ASN, kita sebagai pemersatu, salah satunya dari 3 fungsi ASN, kita harus melaporkan, wajib melaporkan. Ya kita nggak boleh bertindak sendiri karena kita bukan penyelenggara pemberantas radikalisme. Cukup melaporkan saya, Pak di sana ada yang aneh gitu. Nah laporkan saja karena kita nggak bisa bergerak sendiri. Kemudian meningkatkan akan hidup kebersamaan. Nah, ini hidup bersama ini harus kita saling toleransi, tidak boleh ada kiri dan kanan, tidak ingin dia lebih, saya lebih, seperti itu. Kemudian selanjutnya menyaring informasi yang didapat. Nah, say no to hoax. Jadi jangan cepat-cepat dengar berita yang hoax, apalagi di FB ya.
ibu bapak latah ini menyaring informasi tanpa memfilter, langsung dijadikan postingan. Nah, ini salah sekali. Apalagi kita ASN lebih bagus apapun informasi yang didapat mengenai negara, khususnya politik, tolong disaring baik-baik karena sudah ada UU ITE tentang membuat status, kemudian men-share status. Jadi saring dulu sebelum sharing ya. Kemudian selanjutnya ikut aktif mensosialisasi paham radikalisme. Nah, ini kita sebagai pengajar bilang sama anak-anak, katakan bahwa anak ini tidak baik, ini kamu jangan seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi tanamkan rasa perdamaian, nasionalisme kepada anak-anak sehingga anak-anak cinta tanah air. Apabila ada terjadi kesalahpahaman kepada anak-anak, dan ada pertingkaian, mereka akan tetap kembali kepada Pancasila dan tentu kepada Al-Quran. Kita harus hidup damai, rukun, toleransi, tasamuh, dan lain sebagainya. Demikian dari kelompok 4, Ibu mohon izin ini adalah penjelasan yang telah kami rangkum dari grup kami, grup WhatsApp yang telah dibentuk oleh Pak Iwan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin kepada teman-teman semuanya apabila ada kesalahan dari saya dan yang benar dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memaparkan terkait radikalisme. Ada yang ingin didiskusikan di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita pas ke kelompok lain dulu? Ya, silakan. Dilanjutkan. Siapa yang sudah ready? Kelompok 3 mungkin? Nah, Pak Iwan coba dikoordinir. Ya, ayo baik Pak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kelompok 4. Tadi bersama kita dengar terkait dengan radikalisme yang luar biasa saat ini menjadi concern dari Indonesia ya, terutama pemerintah kita dalam menangani isu-isu yang terkait dengan ini. Dan kemudian kami mintakan untuk kelompok 4 juga nanti bisa menambahkan jika ada hal-hal informasi lain yang ingin disampaikan atau kita diskusikan. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, apakah itu kelompok 2, hadirkah? Sudah selesai Bu Nur Lisa tadi? Katanya sudah hampir selesai. Sudah, Ibu? Dan teman-teman yang lain, ayo Bu, kita diskusi terus karena waktu kita juga akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan Bu Nur Lisa, ya, silakan Bu. Dan teman-teman yang lain, silakan mau menambah. Di open mic-nya ya Bu ya, silakan. Dari kelompok 2 kami Pak Iwan ya. Oke, silakan Pak Muhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asmahan yang kami hormati, kami izin share screen sebentar. Oke. Untuk tugas kami kemarin jaminan jiwa dengan jaminan atas hak milik. Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah jaminan atas hak milik. Kami buat menurut perspektif beberapa agama yang ada di Indonesia. Yang pertama menurut agama Islam, hak milik adalah kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Batas teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut: ketika ada orang yang mendapat sesuatu barang atau harta melalui cara-cara yang benar oleh syar'i. Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah orang lain. Selain pemilik harta benda tidak berhak memanfaatkan atau menggunakan untuk keperluan apapun, kecuali si pemilik telah memberi izin. Dan yang mana telah dijelaskan dalam hadis dari Rafi' bin Haris, berkata Rasulullah bersabda, barang siapa menanam tanaman di lahan seorang kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak mendapat hasil tanamannya sedikit pun walaupun dia telah mengeluarkan modal setelah mengelolanya. Jadi dalam Islam itu hak atas milik seseorang itu sangat dilindungi. Jadi tidak sembarang orang bisa mengambil hak milik orang lain. Kemudian yang selanjutnya, menurut Kristen, agama Kristen,
ayat Alkitab tentang jangan ambil hak orang lain, tidak ada yang boleh mengambil hak orang lain kecuali atas izin dari orang tersebut apabila diperbolehkan. Mengambil sesuatu dari orang lain tanpa izin sama saja dengan mencuri, dan itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama apapun, tak terkecuali dalam agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Sudah banyak dijelaskan dalam Alkitab dan firman Tuhan bahwa mencuri merupakan salah satu tindakan yang tidak dapat ditiru. Bahkan harus dihindari karena tidak hanya merugikan diri sendiri, juga orang lain. Ini ada ayat dari Ulangan 27, 17-19. Terkutuklah orang-orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, yaitu yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Kemudian selanjutnya menurut Buddha, ajaran Buddha ini mengenai hukum berkaitan erat dengan hukum perbuatan yang tidak bisa terlepas dari ajaran mengenai hukum ketergantungan, yaitu Paticca Samuppada. Hukum tersebut dalam bentuk aslinya menerangkan kondisi sebab akibat yang menyebabkan penderitaan manusia, juga kondisi-kondisi yang menghasilkan lainnya penderitaan. Secara ringkas, ajaran Buddha dalam segala hal yang memiliki sebab, Sang Tathagata menerangkan sebabnya dan juga lenyapnya prinsip tersebut. Nah, untuk prinsip hak milik ini, Buddha ini mengajarkan ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip milikku dan prinsip milikmu. Milik orang lain harus dihormati dan dihargai. Yang kedua, prinsip kesetiaan pada janji. Yang ketiga, prinsip ganti rugi. Yang keempat, prinsip perlunya hukum. Kemudian selanjutnya, menurut agama Hindu, dalam ajaran Hindu ada istilah ahimsa, yaitu gaya hidup yang menjauhkan diri dari segala perbuatan yang menyakiti siapapun atau merusak apapun, termasuk mengambil hak orang lain. Kemudian ajaran Hindu yang lain adalah Tatuam Asi, yaitu saling menjaga antar sesama, tidak mengambil hak yang bukan miliknya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kemudian yang kedua, yaitu jaminan jiwa. Di dalam Islam, menjaga jiwa ini hukumnya wajib. Ada salah satu hadis Nabi, ini yang terjadi pada saat bulan Ramadan. Rasulullah sedang berpuasa, kemudian Rasulullah tiba-tiba meminta segelas air karena pada saat itu sedang terjangkit sebuah wabah. Nah, Rasulullah kemudian mengangkat tinggi-tinggi sehingga orang dapat melihat gelas yang dipegangnya. Kemudian Rasulullah meminumnya. Setelah itu Rasulullah dikabarkan bahwa sebagian orang masih memaksa berpuasa. Maka Rasulullah berkata, mereka adalah orang yang bermaksiat. Dan untuk menyakiti jiwa orang lain ini adalah dosa besar. Ada hadis dari Muslim, sesungguhnya umat yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan salat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil dan diberikan kepada setiap orang lain mereka sehingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka yang banyak belum terpenuhi. Sesungguhnya sebagian dosa dari setiap orang yang mereka ambil dan dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Kemudian menurut Kristen, Bapak Ibu, dalam konteks jaminan jiwa ini, terutama kesehatan, orang Kristen yang benar-benar beriman akan mengasihi dirinya sendiri. Maksudnya adalah orang Kristen tahu bagaimana ia merawat dirinya sendiri, sehingga bukti bahwa ia mengasihi sendiri tanpa adanya iman yang dilandasi oleh kasih terhadap diri sendiri, kesehatan tubuh jasmani itu sulit untuk dicapai. Tetapi bagi orang Kristen, selain menjaga kesehatan, yang lebih penting dari kesehatan jiwa itu adalah dari segi spiritualnya. Yaitu orang Kristen tidak dikenalkan oleh prinsip yang salah. Ini prinsip yang menyatakan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditentukan dalam hidup ini. Dan kesehatan tubuh merupakan kunci dari kebahagiaan. Lain dari itu, orang Kristen memilih kesehatannya hanya supaya mereka dapat mengasihi dan melayani Tuhan dengan lebih efektif. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, menurut ajaran Buddha, di dalam Buddha terdapat 3 jenis harta, yaitu harta gudang, harta benda, dan harta jiwa. Dengan memiliki harta jiwa, maka dalam ajaran Buddha secara otomatis harta gudang dan harta badan bisa kita dapatkan. Ajaran Buddha juga mengajarkan untuk selalu Maitri Karuna, yaitu memberi kebahagiaan dan mencabut penderitaan kepada orang lain sebagai dasar pelaksanaan ajarannya. Oke Bapak Ibu, mungkin cuma sekian dari kelompok 2.
Baik, terima kasih kelompok 2 yang telah memaparkan terkait jaminan jiwa dan harta. Ya, selanjutnya siapa Pak Iwan? Ya, untuk kelompok 1, adakah yang di sini Bapak Ibu? Silahkan. Apakah sudah selesai? Untuk kelompok 3, ada 2 kelompok lagi Bapak Ibu. Ya, kita sampai pukul 10.15 ya. Iya, Bu. Kami silahkan untuk kelompok Pak Mulkan. Pak Mulkan ada? Mungkin keluar dari room ini. Atau teman-teman dari kelompok 1 yang lain? Kami silahkan. Oh ya, orang ini jangan lupa absen di LMS ya. Baik, Karena Bu, sudah. Sudah ya. Oh, ya. Sudah. Untuk tugas kemarin sudah saya upload, ternyata nggak bisa ya, nggak masuk. Jadi tadi pagi sudah ada, Pak Iwan sudah dilihat ya. Untuk Sudah, Bu, bahan alhamdulillah. tayangnya sudah ya. Oke, baik. Sudah kita download dan kita juga share di grup WA sehingga teman-teman mungkin akses LMS-nya rada sulit karena ini kita seluruh Aceh. Jadi dengan macam ragam koneksi internet dan kendala satu dan lain hal Bapak dan Ibu. Jadi ini mohon maaf sekali kadang-kadang anggota kita ada yang memang benar-benar kesulitan dalam hal mengakses internet Bapak dan Ibu. Dan listrik juga ini agak sedikit kurang stabil Bu. Mati hidup seperti itu. Oh, oke, baik. Memang kita saat ini sedang berjalan ada 3-4 PJJ ya. Jadi nanti di LMS itu kan bisa kelihatan PJJ apa yang sedang kita ikuti. Jangan salah masuk kamar ya. Jadi pastikan kita pelatihan internalisasi nasionalisme. Dan di sana juga sudah ada materi-materi yang bisa diupload. Dan jangan lupa juga ikut pretestnya, karena untuk pretest juga ada nilainya, ya, pretest dan posttest seperti itu. Dan juga mengisi di akhir, iya, Simdiklat itu jangan lupa Bapak Ibu, karena data Bapak dan Ibu itu diakses di Simdiklat. Nanti termasuk dengan sertifikatnya juga, seperti itu. Baik, bagaimana ini kelompok 1 dan 3? Padahal waktunya panjang dikasih ya. Yang tadinya saya berpikir ini jam 9 sudah selesai. Ternyata belum juga ya. Tapi setelah 2 CP untuk berdiskusi, saya pikir itu waktu yang sangat panjang. Nah, sudah saatnya untuk presentasi untuk kelompok 1 dan 3 ini. Bagaimana? Ayo Pak Encang ada? Pak Encang dan teman-teman. Silakan. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 Pak Fuadi, kemudian ada Bu Nur Asia, Bu Novita, Bu Zahara, Pak Zulfakri, kemudian ada Pak Arizal, dan Pak Musyari itu dari Simelu. Oke, baik, nanti Pak Iwan untuk nama anggota kelompoknya bisa di-share ke WA saya. Ya, kemudian untuk bahan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 dan 4 juga bisa dikirim melalui LMS boleh, dikirim di Japri ke saya juga boleh. Baik ya, bagaimana untuk kelompok 1 dan 3 sudah ready? Nah, ini Pak Mulkan sudah hadir. Ahlan wa sahlan. Ya. Oke. Baik, kita tunggu ini kelompok 1 dan 3 yang belum presentasi. Mana duluan ini? Mana yang sudah ready? Ya, waktu kita tinggal sedikit lagi Bapak dan Ibu. Ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Nah, coba dipandu Pak Iwan, siapa? Ya, untuk kelompok 1, Bapak dan Ibu dari teman-teman, yakni anggotanya, yaitu dengan Pak Alfian, Pak Mahzan, Bu Nurul, Pak Encang, Pak Harunsyah, Pak Al-Haris, Ibu Simate Semayang, Pak Hamdan, Bu Sisi, dan Pak Mulkan. Kami silahkan mungkin perwakilan dari kelompok Bapak Ibu sekalian untuk memaparkan terkait isu yang telah dibagikan, sehingga kita bisa berdiskusi untuk menghemat waktu dan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pada anggota kelompok yang telah disebutkan, kami silakan untuk men-share screen dan melakukan presentasi. Terima kasih. Atau bisa dari kelompok 3, ini ada Pak Yeki dan teman-teman, Pak Fuadi, Bu Raudatul, kemudian Bu Novita, Bu Zahra, Pak Zulfakri, dan Pak Arizal, serta Pak Musyari. Silakan Pak yang sudah bergabung di chat kita, silakan disampaikan secara singkat, padat, dan jelas begitu, sehingga kita tidak perlu juga terlalu panjang lebar Bapak dan Ibu. Ayo Bapak Ibu, mohon partisipasi dari kelompok 1 dan 3. Waktu kita sudah tidak banyak Bapak dan Ibu, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya dari kelompok 3. Sebelumnya permohonan maaf Bu kalau tiba-tiba ini putus Bu ya. Saya di Sembulu Barat Bu. Sinyal AG4G Bu ya. Otak-atik dia. Baik, silakan. Silakan Pak, dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Musyari Mungkin ya. saya tidak share, tidak men-share Bu ya, karena dari HP juga nggak bisa dari komputer kalau di sini kan. Oh, begitu. Bismillah. Jadi Bu, hasil daripada diskusi kami bahwasanya jaminan hidup tentang keselamatan beragama, poinnya jaminan hidup. Mungkin kami kewalahan untuk mencari jaminan hidup Bu. Mungkin ada persamaan jaminan hidup dengan jaminan sosial Bu ya. Jaminan jiwa ya, jaminan sosial include. Sebenarnya jaminan hidup itu lebih menyeluruh ya. Oke, silakan. Boleh Bu, saya coba Bu ya. Lebih kompleks. Jadi secara definisi jaminan itu merupakan tanggung jawab atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain. Itu jaminan Bu ya. Kalau hidup berarti kehidupan seseorang itu ditanggung oleh negara yang menerapkan moderasi beragama. Dari segi undang-undang itu ada undang-undang yang mengatur tentang JKN, tentang jaminan sosial Bu. Contoh secara negara adanya BPJS. Jadi BPJS itu menjadi dasar
pertanggungan hidup manusia. Jadi setiap orang yang sakit itu tidak dikenakan biaya dalam pengobatan kesehatannya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari perusahaan itu ada CSR. CSR itu juga termasuk jaminan sosial atau jaminan hidup. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab, memberikan jaminan kepada orang-orang di sekitarnya untuk memberikan bantuan agar keberlangsungan hidup mereka itu tetap terjamin. Kemudian kalau dari segi agama, Bu, terutama agama Islam itu telah mengatur jaminan hidup. Kenapa? Karena agama Islam itu tidak membiarkan manusia itu mati. Nah, dari mana kita lihat dengan diberlakukannya kewajiban zakat. Jadi kewajiban zakat itu menjadi kepastian, memberikan kepastian bagi orang-orang yang miskin dan fakir untuk tetap keberlangsungan hidupnya itu tetap berlangsung. Kemudian ada perintah untuk sedekah yang pahalanya itu berlipat-lipat, itu juga menjadikan jaminan hidup. Dan juga agama Islam ini secara moderatnya mereka tidak membedakan antara agama-agama yang lain. Sebagaimana kita lihat dalam hadis, tetangga itu memiliki hak yang luar biasa sesama muslim atau sesama manusia. Jadi manusia itu memiliki 3 hak, ada yang 1 hak, yaitu hak tetangga. Jadi hak tetangga itu harus didahulukan. Orang Islam yang kaya, di sampingnya orang Kristen yang miskin, maka itu menjadi orang yang harus pertama sekali dia bantu untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi orang Islam yang kaya tadi itu dia harus menjamin hidup orang yang di sampingnya walaupun dia beragama Kristen. Nah, jadi dari hal-hal tersebut dapat kami simpulkan bahwasanya moderasi beragama itu betul-betul memberikan jaminan hidup bagi seluruh agama, dan agama-agama yang lain juga tidak kami bahas. Seperti Kristen juga mereka memiliki sistem-sistem tentang penerapan jaminan hidup, begitu juga Buddha dan lain-lainnya, Bu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Bu. Lebih dan kurang, banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musyari yang sudah mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan terkait jaminan hidup dari kelompok 3 ya Pak ya. Baik. Ya, saya serahkan selanjutnya kepada Pak Ketua. Silakan. Ya, terima kasih Pak Musyari dan teman-teman ya, sangat luar biasa terkait dengan pemaparannya, yaitu ternyata memang hak hidup ini adalah hak untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak memandang ras, dianjurkan untuk saling membantu terhadap sesama. Tentu ini adalah sesuatu hal yang perlu kita renungi dan juga pelajari bersama, bahwasannya penting untuk kita menghadapi permasalahan hidup ini dengan cara yang bijak. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mau menambahkan dari kelompok dari Pak Musyari tadi, dari kelompok 3 ya. Ada yang mau ditambahkan atau memberikan saran, pertanyaan mungkin ada untuk hak hidup Bapak dan Ibu ya. Izin Ketua. Tidak ada. Atau kelompok 1 ini waktu kita sedikit lagi, Ya, kelompok 1 ingin silakan. mempresentasikan, kita kasih kesempatan dulu kelompok 1. Nanti kita Iya, kalau ada kelompok waktu 1 kita. aja dulu ya, nanti kita diskusi ya Bu ya. Iya. Oke, Iya. Baik, kami dari terima kelompok kasih 1, untuk Bu. kelompok 1. Baik, Iya, kami dari silakan. kelompok 1, saya mewakili. Untuk presentasi saya sampaikan saja secara ini Bu ya, karena Oke. PowerPoint masih dibuat sama Bu Nurul, itu belum selesai nampaknya. Oke, baik, Jadi baik. bicara Sudah nih Pak. nggak apa-apa, kita sampaikan aja dulu, nanti jadi share Bu ya. Kita share aja nanti. Jadi kita sampaikan langsung karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara jaminan kebebasan berpikir dan kebebasan beragama, keduanya itu tertuang dan termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama pada pasal 29 yang menyatakan bahwasannya negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ini juga selaras dengan Pancasila, sila pertama bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, walaupun negara kita bukan negara agama, tapi negara kita itu negara yang beragama, yang menjamin setiap pemeluknya, yang menjamin kebebasan setiap pemeluknya untuk beragama dalam agama yang memang sudah diakui oleh negara. Tentunya kita berharap kebebasan tersebut juga kebebasan yang tidak kebablasan. Artinya kebebasan itu dapat berada wasatia di tengah-tengah, saling menjaga, saling toleransi dalam pelaksanaan beragama. Maka kami berpikir agama itu tidak pernah menjadi ancaman negara. Bahkan sebenarnya hakikatnya fondasi daripada negara itu adalah agama. Karena untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan keadilan sosial, kita semua pemeluk agama pun itu pasti meyakini bahwa nilai-nilai keluhuran agama masing-masing itulah yang bisa membantu kita mencapai keberadaban, kemanusiaan, dan keadilan bagi seluruh dan segenap bangsa Indonesia. Kemudian bicara jaminan kebebasan berpikir, itu juga diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Oleh karena itu, kita melihat juga negara hadir dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat, berpendapat, berpikir, menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai dengan hati nuraninya, tapi tentunya dengan koridor-koridor, Recording in progress. dengan koridor-koridor, dengan Recording stopped. aturan-aturan yang memang sudah ada ditetapkan di dalam negara kita. Kesimpulannya, Ibu pemateri, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, pastinya ada aturan-aturan yang membatasinya, terutama aturan dalam hal toleransi. Sebagai umat Islam, kita yakin bahwasannya agama kita adalah rahmatan lil alamin. Di dalam Islam tidak ada itu namanya agama mengancam negara, tapi mungkin ada oknum di dalam agama yang mungkin mengancam kebebasan beragama. Mudah-mudahan dengan kehadiran moderasi beragama yang hari ini digaungkan oleh Kementerian Agama dapat menjadikan titik temu dan menjadikan satu konsep keadilan yang tidak berat sebelah, yang tidak menunjuk kepada satu agama, tapi agama semua itu adalah jalan masing-masing keselamatan yang diyakini oleh pemeluk-peluknya. Kalau kita umat Islam pasti meyakini agama kita lah yang terbaik. Dan itu saya pikir hal yang biasa. Lakum dinukum waliyadin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian karena ini memang penyampaian yang memang mendadak, Bu. Seharusnya bukan saya yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Akhirnya ada juga yang menyampaikan dari kelompok 1 ya. Padahal kita tunggu dari tadi. Baik, terima kasih Pak Mulkan menjadi hero di kelompok 1 pada hari ini. Ya. Baik, terima kasih yang mewakili teman-teman sekalian. Ini sebenarnya kita ingin diskusi lebih lanjut terkait ini. Padahal kemarin kita sudah terbangun diskusi, harapannya bisa lebih luas lagi, namun tadi terkendala, teman-teman kita belum selesai melaksanakan diskusi kelompok sehingga waktu kita molor. Baik Bapak dan Ibu, ini sekarang sudah pukul 10.20 ya, waktu kita 10.15. Nah, saya pikir karena waktu sudah timingnya sudah selesai untuk materi ini, jadi saya tidak memperpanjang diskusinya. Bapak Ibu nanti akan bertemu kembali dengan saya di materi revolusi mental.
Barangkali nanti kita memperbanyak diskusi di sana. Nah, untuk ini terima kasih kepada semua para peserta yang telah mempresentasikan terkait tugas yang diberikan kemarin. Ketika kita berbicara moderasi beragama, tentunya kita selaku ASN Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab besar dalam hal ini. Bagaimana menjadikan bangsa ini damai, tentram, memahami agama secara berimbang. Kalaupun agama yang ekstrim, ya ini merupakan tanggung jawab kita selaku orang-orang Kementerian Agama yang melihat lingkungan kita. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, maka cepat-cepat kita melaporkan, atau yang bisa kita tengahi, kita beritahukan, silakan kita mengedukasi masyarakat. Memang Bapak Ibu, ideologi negara kita adalah Pancasila. Oleh karena itu sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Indonesia bahkan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia dalam hal keberhasilan mengelola keagamaan, keragaman budaya dan agamanya, serta dianggap berhasil dalam hal menyandingkan secara harmoni cara beragama sekaligus bernegara. Konflik dan gesekan sosial kadang-kadang baik dalam skala kecil maupun besar itu memang kerap terjadi. Namun alhamdulillah kita selalu berhasil keluar dari konflik dan kembali kepada kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa besar. Nah, selaku bangsa yang besar yang dianugerahi keragaman oleh Sang Pencipta, maka wajib kita syukuri itu. Mari kita pertahankan negara NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh sampai ke anak cucu kita. Karena ini adalah merupakan amanat yang harus kita kita pertanggungjawabkan kepada generasi kita selanjutnya. Ancaman memang tidak terlepas Bapak dan Ibu, ancaman selalu ada, namun waspadalah dan bijaklah dalam menyikapi semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian pertemuan kita pada sesi ini. Saya undur diri, selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Di sini ada masih ada Pak Hamdani dan Pak, ya ada ya, Pak Hamdani bisa mendengarkan saya? Ini harus serah terima dulu. Pak Zulham, saya lihat dulu mana. Pak Zulhan ada, tapi mana ini orangnya? Pak Hamdani juga ada. Baik, sudah di dunia nyata itu. Ya, bukan dunia maya lagi ya. Baik, sebentar. Saya coba call dulu deh. Halo, ini saya udah selesai. Silakan dipandu ya selanjutnya. Jadi saya tutup dulu ya. Silakan masuk ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, Pak Zulhan sudah kembali ke dunia maya, bukan lagi di dunia nyata. Ya, Pak Zulhan, waktu kita sudah selesai, waktu saya sudah selesai, maka untuk selanjutnya silakan diambil alih kembali, dan mungkin pematerian selanjutnya sudah ready. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Baik, kasih Bu. baik, terima kasih kita ucapkan Baik, kepada Bu sama-sama. Asmahan yang sudah meluangkan waktu untuk walaupun kita jadwalnya asinkronus, tapi menyempatkan waktu untuk kita diskusi. Baik, kita berikan aplaus untuk Bu Asmahan. Ya, terima kasih Bu Asmahan.